Baik, selamat siang Mas. Siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat datang kemari dan bersedia untuk kami wawancarai mengenai judi online. Oke, saya mau tanya, saya merasa penasaran. Apa sih judi online itu sebenarnya? Judi online itu adalah sebuah permainan atau game yang bisa kita bilang game itu juga berkaitan dengan duit. Jadi yang dimana judi online itu sebuah permainan yang bisa menghasilkan duit atau mendapatkan duit dalam kurun waktu cepat, tapi dengan modal yang sedikit. Lantas waktu itu apa yang ada dalam pikiran Mas untuk akhirnya terjun memainkan judi online ini? Awalnya pada waktu itu saya hanya melihat teman saya bermain. Saya cuma suka dari segi visualnya, lalu saya ikut coba bermain judi online tersebut dan ternyata saya ketagihan di situ. Waktu itu Mas mainin judi online dalam bentuk permainan apa? Kan katanya karena judi online ada berbagai macam, ada judi slot, lalu ada judi kartu dan sebagainya. Kalau saya pada waktu itu bermain judi kartu karena saya kebetulan juga suka main poker dengan teman-teman, jadi saat saya melihat ada game tersebut, saya terpincut untuk mendalami game tersebut. Waktu itu Mas lebih banyak menangnya, lebih banyak untungnya atau lebih banyak berkurangnya, ruginya? Jujur saya lebih banyak kalahnya dan hanya menambah-nambah beban pikiran. Dari situ kira-kira kisaran kerugian yang dapat ditaksir? Mungkin bisa sampai puluhan ya Mbak. Puluhan juta. Iya, dari awal saya bermain. Dalam kurun waktu? Mungkin tidak lebih dari 2 tahun. Tidak lebih dari 2 tahun Dan telah menghabiskan puluhan juta. Itu kerugian puluhan juta tersebut. Setelah dari judi online ini, apa yang Mas rasakan setelah berhenti dari judi online ini? Pada awalnya saya susah berhenti juga karena saya selalu berpikir di saat punya duit saya ingin mengembalikan yang kemarin-kemarin terus, tapi akhirnya saya tersadar dan dapat hidayah dari Tuhan untuk lebih merelakan atau mengikhlaskan uang-uang tersebut dan kembali ke jalan yang benar. Terus saya penasaran tentang pola permainannya. Kira-kira pola permainannya tuh gimana sih? Gimana bisa dikatakan orang ini tuh menang dalam permainan atau orang ini kalah dalam permainan? Kalau untuk pola itu sebenarnya banyak ya Mbak, tapi kalau dalam pola permainan kartu yang saya mainkan itu sebenarnya hanya ada satu strategi gitu, memilih 2 kubu mana yang akan menang, dan jika pilihan kita benar kita akan mendapatkan 2 kali lipat duit yang kita pasang di pilihan kita tersebut. Itu sih Mbak. Untuk kira-kira kemenangan yang pernah Mas terima, kemenangan terbesar yang pernah Mas terima itu dapat berapa? Saya waktu itu dulu pada saat masih lumayan sering main pernah menang sampai mungkin 30 juta juga pernah. 30 juta dalam satu kali main, Satu kali main. satu kali taruhan. Enggak Mbak, dalam kurun waktu mungkin 6 jam saya bermain itu saya mendapatkan keuntungan segitu. Oh ya, saya mau tanya tentang apa alasan utama Mas akhirnya berhenti gitu? Karena yang paling pertama itu ya Mbak, saya mungkin dapat peringatan juga dari Tuhan kalau saya udah terlalu banyak kalahnya, dan juga saya hanya merasa terbebani loh Mbak dengan bermain seperti ini terus. Jadi saya tidak bisa tenang dalam hidup juga Mbak selama saya masih bermain. Dalam kurun waktu tadi dikatakan berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Keluarga mengetahui kalau Mas main judi online dan Dari awal saya bermain sampai berhenti, untungnya keluarga tidak ada yang tahu Mbak. Hanya saya doang yang tahu. sampai Mas berhenti. Jadi saya berhenti. Dari judi online ini kan biasanya banyak gitu orang-orang yang
dari judi online mereka banyak mengalami kekalahan, lalu mereka akhirnya pinjol, Betul. utang. Apakah Mas juga lari ke pinjol dan segalanya untuk menyelesaikan hutang? Kalau saya sih, kalau judi saya tidak pernah sampai berutang ya, Mbak. Jadi kalau saya kalah, ya saya kalah gitu. Kalau di saat punya duit lagi, saya baru akan bermain lagi. Jadi waktu kalah, duitnya habis, berhenti. Berhenti, nanti kalau ada duitnya lagi, saya akan bermain lagi. Sama seperti itu. Oke. Guys, tadi gue baru dapat berita loh. Berita ini ada yang diwawancarain judul, kerugiannya sampai puluhan juta gila. Dalam kurung waktu hampir 2 tahun ya. Cuman hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun udah puluhan juta. Puluhan juta. Coba kalau kita 20 juta jadi bisnis kan enak. Iya, daripada judi ya. Bisnis es teh. Menguntungkan kopi gerobak. Untungnya lebih banyak Benar. daripada rugi terus. Itu kan ya itu mah sebenarnya udah yang bisa dibilang normatif juga kan, nggak bisa dinormalisasikan. Cuman ya apa ya, itu udah kayak jadi biasanya anak-anak muda sekarang sih. Iya. Jadi tuh hampir semuanya juga kan. Kayak Apalagi dengan berkembangnya teknologi Iya, kan di betul. zaman sekarang ini. ya mungkin itu jadi sisi negatifnya media. Oh iya, terima kasih, teknologi Mas. satu. Masih mas. Masih ya, Mas? Terima kasih, Ya, Mas. ada namanya globalisasi ya. Udah gimana? Jadi ya semua apapun itu pasti ada negatifnya. Salah satunya media teknologi saat ini kan itulah negatifnya di judi online. Cuman Tapi kayaknya siang-siang gini kayak enak ini kita bahas tentang Boleh. judi online deh Boleh. sambil Boleh. ngopi kita. Boleh Asik sih. Asik nih. Hangat banget ya perbincangannya. Oh Iya, siang-siang hangat dong. tetap hangat dong ngaruh. walaupun Semarang panas banget ya. Iya, kita buat lebih panas lagi siang ini. Gila. Boleh. Dari lu sendiri gak pernah nggak sih kayak main judi online gitu? Gua sih, Kepikiran pengen main gitu. gua temen deket gua ada ya yang main judi online. Terus Tapi gua nggak pernah kepikiran untuk kayak gua cobain iseng. Gua nggak pernah kepikiran sih. karena memang apa ya? Menurutku sendiri ya judi online apalagi slot itu kan Iya. kayak sebuah permainan yang memang iya itu kita cuma pencet-pencet doang gitu. Udah terus Iya. bandarnya nggak sih? Iya, Kita nggak tahu kita bakal menang atau enggak. Gitu. Sebenarnya orang-orang menganggap pasti ada kayak pola, Nah. jam-jamnya. Sebenarnya itu marketing doang, bandar gitu. Terus yang dipromosin apa? Jackpot yang sampai ratusan Iya. juta itu kan juga Itu udah disetting dari sana ya sebenarnya. promosi. Promosi doang itu. Nggak Cuman ya, mungkin. gimana? Masa iya bandar baik hati ngasih duit cuma-cuma kayak gitu? Kan nggak mungkin. Bandar juga manusia, pengen kaya dia. Ya itulah jadi tantangan buat kita sendiri sih sebenarnya biar nggak masuk dan gimana caranya ya kita bisa apa yang himbau lah buat Himbau teman-teman kita sendiri ya di sini. Istilahnya teman-teman kita yang dekat lah Iya. biar nggak terjerumus. Iya. Apalagi di sini kita hidup sendiri. Iya, apalagi- kita semua ngerantau. Iya, ngerantau. Ngerantau kan. Ngerantau kan. Udah Apalagi sih, Ya, lu kan yang Semarang, lu di sini. kan tetap aja uang mau uang. Iya, Iya. betul. Kalau main judi online kalah nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi. Masih lebih enak rokok ya? Iya. Ngopi itu kan enak daripada main judi online. Judi kan. online main puter kalah pusing. Stres. Udah. Itu. Ini kalau stres kopi sama rokok. Ya iya. Cuman pasti dari orang-orang yang main judi online itu pasti punya apa ya? Punya suatu faktor lah pendorong buat mereka. Oh, yaudahlah, gua main judi online aja lah. Mungkin bisa ngasilin duit gitu. Iya. Pasti ada faktor-faktornya gitu. Kalau menurut aku sendiri sih kayak misal faktor ekonomi nih, kayak keterbatasan uang, kayak misal anjir, duit tinggal 100.000. Gimana caranya 100.000 itu bisa 1 juta sebanyak itu. Ntar makan iklan langsung Nah, gue jadi iya. iklan Banyak banget yang kayak gitu loh. cuman kan ya tetap aja kan kembali lagi itu kan permainan bandar. Iya. Kita nggak tahu Yoi. kapan kita menang dan emang udah pasti bakal dikalahin sama bandar. Terus ya bisa jadi juga faktor sosial lingkungan kan bisa tuh. Iya, Kayak gara-gara teman doang ya. Teman main, kita ikut-ikutan gitu. Teman main menang, Ya, anjir menang. menang. Gue jadi Setelah iya. itu, Cobalah dikit-dikit. ya kita kalah nanti wah ini masih belum menang nih habis ini Iya, kita menang. habis ini menang. Ya udah gitu terus tuh. Itu nggak bakal Habis. selesai. Iya. Tapi yang iya sih yang gue lihat juga faktornya biasanya tuh dari iklan nih, iklan-iklan, terus lingkungannya, Yoi. lingkungannya kayak wah asik nih bisa dapat duit nggak usah kerja nih gua. Apalagi kalau udah ngeliat temen misalkan habis jackpot tuh. Nah, Iya. Jackpotnya tuh gede lagi, pasti tergiur orang-orang. Pasti. Tetap maksudnya
dengan adanya judi online pun nggak terlepas lah dari peran pemerintah gitu kan. Iya. Gimana caranya sih? Maksudnya kenapa pemerintah masih ngebiarin gitu loh situs-situs judi online tetap berkeliaran? Udah dibasmi. Nah, bahkan kayak iklan-iklan di Instagram di mana Masih banyak banget, masih banyak banget gitu. Di setiap Di mana-mana aplikasi tuh pun ada. masih ada gitu. Jadi kayak sebenarnya ini sebuah apa ya? Sebuah evaluasi juga buat pemerintah gitu loh terhadap penanggulangan judi online gitu, judi online. Tapi mau dipenanggulangin juga gimana kan pemerintahnya sendiri katanya punya website. Nah, bahkan ada yang main itu kan. Oh, pas lagi rapat kok bisa ya. Candy Bisa Crush main kata. Candy Crush. Oh, Candy Crush. Ya dengan adanya judi online atau pemberantasan judi online pun harus kita sebagai buat masyarakat sipil kan harus ikut serta juga dengan pemerintah gitu. Tapi kalau kita untuk mengupayakan untuk menghimbau tapi pemerintahnya gitu ya sama aja Susah bohong juga, gitu kan. Iya. Karena kalau menurutku sendiri sih peran paling penting itu pemerintah. Gitu. Cuman ya kembali lagi pemerintahnya juga kayak gitu. Kalau kita bisa ngehimbau teman-teman kita tapi website nggak diblokir kan Nah, sama aja. Bahkan kita pun bisa jadi terpengaruh gitu. Iya, itu dia. Bahkan sekarang tuh yang aku lihat tuh sampai anak kecil loh udah pada ngerti. Anak kecil. Wah, Sih kalau Ya soalnya buat akses judi tuh Segampang itu. Nah, buat masuk itu gampang iya. banget. betul. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang kan tidak ada batasan kan. Dan kalau misal masuk dalam anak kecil juga itu bisa masuk dalam upaya penanggulangan judi online di dalam lembaga pendidikan tuh. Iya, bisa tuh di sekolah-sekolah ya, ya. edukasi di sekolah-sekolah itu bisa dimasukin gitu. Biar ketika mereka udah dewasa atau mereka udah remaja, mental mereka udah kuat atau untuk mengatasi adanya judi Ya biar online. mereka gitu. tahu lah kalau judi ini gak baik. Gak baik, ya udah Dan dari kecil ya. betul. Iya. Ya, salah satu juga kan masuk juga kan dalam pemerintah itu lembaga pendidikan. Itu sih mungkin kembali lagi ya pemerintah lagi gitu. Iya sih. Kalau kitanya udah mencegah tapi pemerintahnya enggak sama aja. Bohong gitu kan. Cuman tetap sebenarnya kalau sekarang pun kan udah ada nih kayak undang-undang untuk apa ya? Untuk Judi mencegah online. judi online kayak gitu. Cuman menurutku sendiri ya untuk penegakan hukumnya itu masih kurang efektif. kuat, gitu. Apalagi yang katanya ada kalau ketahuan orang yang main judi itu juga bisa dikenakan pasal pidana. Iya. Tapi tetap masih kurang efektif. Efektif karena memang ya kalau menurutku sendiri orang yang main judi adalah orang yang itu bisa dikatakan korban. Korban atas hasutannya iklan-iklan judi online. Atas sendiri, doktrinnya gitu. ya. Yoi. Kayak mereka tuh sebenarnya tidak merugikan pemerintah ya kalau aku lihat lah. Cuman mereka tuh lebih ke terjerumus aja gitu. Mentalnya. Justru peran pemerintah di situ menghimbau atau mengedukasi lebih gitu, bukan malah dijerat ke dalam hukum gitu. Agar mencegah hal-hal itu terjadi kembali harusnya direhab itu masuknya. Udah kayak narkoba itu sebenarnya. Soalnya kecanduan. Iya. Harusnya direhab. Gimana caranya otak pikiran mereka tuh kayak jangan judi online ya. Iya, dibersihin lagi Nah. dan mencegah orang-orang yang belum main. Cuman justru malah dijadikan Pidana. Itu salahnya. Itu kan salah satu upaya pemerintah yang memang jalan itu salah sih. Iya. Gitu sih. Harusnya yang dipidana ya Iya. misalkan bandarnya, Iya. ya, yang tukang promosinya. Kalau Iya. pemainnya mah mungkin bisa direhab aja. Betul. Karena kan mereka pemerintah kan punya Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi ya. Kan mereka kan ya dengan adanya kemudian itu dia bisa lebih gampang untuk memberantas kayak iklan atau website. Cuman Padahal banyak loh di Instagram yang istilahnya udah artis-artis besar juga masih promosi. iya. bahkan online loh. itu orang-orang Terang-terangan loh Iya, itu. terang-terangan. Iya, terang-terangan. Tapi kalau orang-orang kecil kayak kita mah nggak akan ada yang lihat. Iya betul. Misal kayak lu nih, kayak promosiin judi online, kan nggak kelihatan kan? Iya. Orang-orang yang besar aja kelihatan cuman nggak Nggak diberantas kan? Berarti kan ada apa nih dengan pemerintah nih? Kok nggak diberantas? Sebenarnya kayak kembali lagi dengan pemerintah dan penegakan hukum yang Penegakan hukum belum yang kuat. belum kuat. Karena memang untuk saat ini pun dari penegakan hukum tuh belum menemukan titik temunya ya, di mana judi online itu bisa diberantas atau kayak Iya, betul. kayak digini nih gitu. Ya kayak diatasi lah bagaimana kayak gitu Iya. itu
cara mengatasinya lah itu gimana itu belum, pemerintah juga nggak ngasih solusi jelasnya. Kayak mungkin website diblokir total tuh enggak. Sebenarnya kan seperti kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan bisa kita evaluasi terkait undang-undang yang orang bermain judi online tapi malah dipidana, bukannya si website itu atau si bandar itu kan yang dicari atau pasti masa Kominfo nggak bisa nge-hack gitu. Iya, kan Bisanya di-hack. bisanya kan di-hack. Nge-hack bisa. Nge-hack nggak bisa, Iya. di-hack bisa. Cuman aku pernah baca ya, kalau Kominfo itu dari tahun 2018 sampai 2023 ini udah memblokir 846.000 website. Cuman kalau dilihat angkanya sampai saat ini masih banyak gitu. Iya. Kalau mereka cuma memblokir tapi kan ada website baru Iya, gitu. sebenarnya ya. Bakal terus ada gitu. Bakal menambah. Iya. Betul. Kalau misalnya kalau blokir udah kita bikin lagi kan. Iya, pasti. Jadi nggak ada formulasi di mana si Kominfo atau si pemerintah ini bisa membuat upaya atas pembuatan website yang dilarang lah untuk masuk gitu kan. Sebenarnya itu salah satu evaluasi untuk Pemerintahnya formulasi lah sendiri. gitu. Dan aku pun kan bingung juga kenapa lebih pinter bandar daripada pemerintah. Betul. Padahal kan yang lebih berpendidikan pasti orang-orang yang ada di pemerintahan. Harusnya. Harusnya Ya, saya kan melihat sekarang kayak seperti apa. Mario bisa dihack. Bahkan di pasal 303 BPKUHP itu juga mengancam para pemain judi itu dipidana maksimal 4 tahun. sampai diancam pidana. Diancam pidana 4 tahun. Betul. Udah berasa kayak ngebunuh orang gitu ya. Iya, nah itu bahkan orang yang melakukan tindak kriminalitas lebih dari ngerugiin orang-orang lain daripada ini pun malah lebih rendah gitu. Tindak pidananya. Yoi. Jadi kayak Seharusnya nggak usah di penjara nggak sih? Iya, Kayak di rehab doang. Iya, lebih keren. di penjara gitu. Diperbaiki mental Iya. pikirannya kan. Harus Lebih diedukasi lagi. Iya, bagaimana biar nggak masyarakat main. sadar. Iya. Cuman Kalau di penjara kan dia keluar lagi bisa main. Bisa aja main lagi gitu. Iya. beli lagi ya, maksudnya tadi kan masalah pemerintah dan untuk saat ini kan pemerintah pun masih belum istilahnya masih belum sukses lah, masih belum berhasil terkait pencegahan itu. Kan bisa jadi kan kayak edukasi dari pendidikan, terus kerjasama antar lembaga pun kan bisa nih. Iya. Kayak pengatur regulasi juga, pemblokiran yang lebih masif lah. Ya, gitu. harusnya begitu ya. Nah, dan kalau aku tahu kan kebanyakan bandar atau judi online itu kan banyaknya dari negara-negara tetangga. Iya. Kan bisa dijadikan suatu kerjasama antar negara gitu. Iya. Untuk sama-sama kita memberantas judi online tersebut gitu. Tapi gue dengar di negara itu ada titik atau kota yang judi itu legal. Judi online itu legal. Iya sih. Ya mungkin Itu yang negara ini juga akan kesusahan di situ. ya sih. Itu mungkin jadi salah satu tantangan yang Tantangan ya pemerintah sebenarnya buat sih. negara itu sendiri. Hmm. Gimana juga cara ngeberantas? Iya, karena memang mungkin mereka beranggapan ya negara mereka legal. Iya. Karena yang membuat negara mereka, cuman kan kembali lagi itu kan bukan di negara mereka gitu adanya judul atau website ini. Iya, Negara juga kan pasti legal. ada aturan. Iya, negara kita masih punya aturan. Itu dia Ya mungkin lebih diperketat lagi antar ya kembali lagi itu kayak kerjasama internasional lah. Internasional sih sebenarnya. Bagaimana si website itu tidak masuk dalam Indonesia, Dan dan punya regulasi yang berbeda. Dan juga masyarakat sama pemerintah tuh juga harus ya bekerja sama gitu loh. Agar gimana pun caranya walaupun Yoi. judi masuk tapi nggak ada yang main. Yoi. Itu yang susah di zaman sekarang ini. Ya. Apalagi gue kaget kan kata Zul sampai anak kecil. Anak kecil kan udah kayak dari kecil mental mereka udah menjadi. Iya, udah. Lu zaman kecil main apa sih? Layangan bos, Layangan. sampai hitam gini. Gue main benteng 7 gue. Nah, Sekarang udah main judi anak kecil. Wah, gila. Ya balik lagi karena mudah masuk ke situ. nah Iya. aksesnya mudah Susah. susah. Dari pemerintah tuh bisa buat apa gitu untuk buat masuk kan lebih susah gitu. Iya, nggak disusahin masalahnya. Iya, disusahin seharusnya kan. apa mungkin dari judi online tersebut meraup keuntungan pemerintah kan bisa jadi. Iya. Oh, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Mungkin ada bagi hasil ya. Iya. Oh, kita nggak tahu. Cuman itu mungkin ya masih mungkin saja Iya, ya. masih abu-abu. Cuman kalau kita lihat faktanya pun ada beberapa tokoh-tokoh pemerintahan yang memang
ikut andil dalam perjudian itu. Oh iya. Yoi. Bahkan ya seperti apart-apart tuh kalau aku lihat kemarin ada beberapa yang melancarkan adanya perjudian itu, entah itu online maupun offline. Oh, jadi dia Jadi- ngemudahin aksesnya juga Iya. ya. Jadi kayak Gila kita sebagai mahasiswa yang pengen judi itu hilang, cuman dari pemerintahnya kayak malah dikasih disediain lah gitu. Soalnya kan ada ini, Ro. Hey. Balik lagi gua. It's Ini Jul, menurutmu Jul kalau misal apa ya, ada nggak sih kayak formulasi atau rekomendasi untuk pemerintah setelah judi online ini marak gitu? Kalau menurutmu? Judi online untuk pemerintah karena sudah marak juga di Indonesia ini, dan banyak anak muda yang sudah termakan dengan berita-berita judi online. Betul. Dan ya yang pasti itu dari pemerintah sendiri ya tegas dalam menangani. Yang pertama pasti memblokir website-websitenya dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan kok tadi di data bisa sampai 8 berapa tadi? 800 ribuan. Tapi yang kulihat sampai saat ini pun masih banyak banget. masih banyak itu. Dan itu tuh yang diblok sama pemerintah tuh apa? Ya itu, patut dipertanyakan. Website apa yang diblok sebenarnya? Website Nggak ada yang apa? tahu tuh. Soalnya lihat teman-teman kita itu masih Masih banyak yang main. Dan linknya pun tuh website beda-beda semua. Dan kok bisa-bisa sampai banyak tokoh-tokoh yang mempromosikan Iya. juga. Orang yang punya legitimasi gitu. Iya, ikut terlibat di situ. Kenapa orang yang punya toko ini malah mempromosikan dan bukan mengedukasi untuk tidak terjun ke judi online? Di online ya. Boleh lagi edukasi. Iya, padahal juga sebenarnya mungkin mereka mau tahu judi Tahu, itu merugikan. Yoi. Tapi kalau dia bisa dapat Iya. balik lagi, dapat duit tambahannya. Mungkin dari Lubit, pesan-pesan nih buat orang-orang yang memang belum terjun, sedang terjun atau sudah terjun dalam perjudian itu. Lanjur ya. Nah, lanjur gitu. Pesan-pesannya apa deh? Untuk menutup Ya, untuk diskusi menutup kita diskusi kita kali ini nih. siang ini nih. Kalau bisa kayak dikurangin. Habis itu cari, kalau misalnya dia masuk gimana? Apa? Maksudnya gini loh. Kalau dia teman-teman yang main judi, bisa dijauhin temannya, cari teman-teman yang buat edukasi dia lah, Betul. cari kerja, Ya. cari penyemangat lah buat tidak main judi itu. Cari pacar ya? Itu dia. Itu. Buat Betul. ada yang support lah. Ada yang support ya untuk keluar dari lingkaran Ya, setan ya, itu. biar kita nggak kepikiran lo judi. Betul. Nggak ada pikiran yang Pacar macam-macam. aja. Iya. Itu aja sih. Mungkin udahlah ya. Ya udah. Diskusi Iya, itu. siang ini mungkin ya itulah Udah kesimpulannya. Paham lah, masih lah itulah. Iya. Intinya judi itu janganlah sampai masuk ke dalam Baik. lingkaran setan. Nah, buat Mas nih yang sudah berhenti dari yang namanya jeratan judi online, ya kan? Apa sih pesan-pesan Mas untuk anak muda di luar sana yang sudah, yang sedang dan yang belum terjerat oleh judi online ini? Mungkin buat anak-anak muda yang mungkin belum terjerat, saya berharap banyak untuk jangan sampai kenal atau jangan sampai masuk ke dalam lingkaran judi online itu, karena sekali masuk jujur aja Mbak, itu susah sekali untuk keluar ya, walaupun Anda menang atau kalah. Dan mungkin kalau yang sudah masuk ke lingkaran judi online, cepat-cepatlah Anda bertaubat, karena lingkaran itu tidak akan pernah berhenti Mbak. Oke, terima kasih Mas.